Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluk? Semoga semuanya selalu dalam kesehatan ya. Walaupun kita pada saat ini masih dalam kondisi pandemi dan pembelajarannya masih jarak jauh, tapi Bapak harap semuanya masih tetap semangat dan tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar walaupun di rumah masing-masing ya. Baiklah. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang Al-Quran Hadis, yaitu tentang surah-surah pendek. Ini ada di kelas 3 semester 1. Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan menggunakan media pembelajaran sebagai upaya untuk melaksanakan kreativitas dalam pembelajarannya supaya tidak jenuh. Kalau misalkan pembelajaran Quran Hadis masih dengan metode yang sama, masih dengan media yang sama, tapi kali ini kita gunakan media yang inovatif yang mudah-mudahan bisa berlangsung secara menyenangkan, terlebih untuk kalian semua, untuk anak-anakku sekalian. Untuk materi Al-Quran Hadis di kelas 3 semester 1, adapun untuk materi surah-surah pendeknya antara lain, pertama ada Al-Fatihah, kedua ada An-Nas, ketiga ada Al-Falaq, keempat ada Al-Ikhlas, dan kemudian untuk di pembelajaran di akhir menjelang pas itu ada materi tentang hadis sholat berjamaah. Nah, untuk hadis sendiri akan dimasukkan ke dalam materi atau media, boleh tidak pun tidak apa-apa, karena untuk media saat ini akan Bapak gunakan adalah surah Gims. Nah, seperti ini wujudnya. Tara. Nah, ini adalah surah Gims yang telah Bapak buat. Bikinnya gampang, dan kita juga para guru-guru bisa membuatnya dengan media yang sederhana. Boleh di karton biasa, kemudian kita tempel dengan kertas warna, kemudian surah-surahnya ini ada angka-angka, poin-poinnya juga kondisional, tergantung kepada kebutuhan siswa dan kondisi guru masing-masing. Nah, seperti itu. Untuk penjelasannya, untuk komponen-komponennya akan dijelaskan dalam slide video berikut ini. Menginstal dan memiliki software Microsoft Office. Nah, di sini yang kita gunakan adalah Publisher. Jadi untuk cara kerjanya sendiri sangat mudah sekali, seperti kita membuat bentuk-bentuk yang ada pada Microsoft Word. Ketika kita membuat soal ataupun kita membuat media pada biasanya seperti itu. Nah, di sini kita tinggal membuat kotak-kotak untuk nama-nama surahnya, dan tentunya kita berikan warna agar lebih menarik untuk nantinya bisa dipadu-padankan dengan soal-soal reward dan punishment-nya. Nah, di sini kembali lagi kepada kreativitas Bapak Ibu semua. Dan apabila misalkan belum terbiasa menggunakan Publisher, bisa lihat tutorialnya, ataupun ingin yang manual saja seperti yang pertama disampaikan, bisa menggunakan kertas karton biasa, kemudian untuk warna-warnanya bisa menggunakan kertas lipat ataupun diwarnai menggunakan spidol ataupun pensil warna. Nah, seperti ini. Kertas karton, kemudian kertas lipat untuk media pembelajaran yang akan kita buat. Karena pada dasarnya media pembelajaran itu sendiri selain harus ada relevansinya dengan materi pembelajaran, kemudian juga harus mudah untuk dibuat dan mudah untuk ditemukan dalam aktivitas dalam kinerja kita sehari-hari. Jadi kalau sekiranya sulit, sekiranya kesusahan dalam mencari bahannya, lebih baik cari yang mudah saja ya. Yang penting materi dapat tersampaikan dengan maksimal. Kemudian yang pertama adalah papan nama surah pendek. Nah, di sini setelah kita tadi membuat kotak-kotaknya dan custom ya untuk nama-nama surah, kemudian poin-poinnya, komponen yang ada di dalamnya itu terserah sama Bapak Ibu semua. Nah, di sini karena untuk pembelajaran di kelas 3 Al-Quran Hadis semester 1 itu surah pendeknya hanya Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, dan ditambah sedikit untuk hafalan hadis sholat berjamaah itu ada di akhir pembelajaran. Jadi kita cantumkan sesuai dengan silabusnya.
Untuk poin-poinnya sendiri kita mulai dari poin 5, 10, 15 sampai 25. Dan startnya diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, di sini kotak nama surah berisi poin. Nah, kemudian di tengah yang dilengkari merah itu spot reward, artinya penghargaan yang diberikan dalam soal. Nah, untuk soal sendiri ini kondisional. Jadi tergantung dari Bapak Ibu akan memberikan soal apa yang berkenaan dengan materi. Kemudian ada punishment, karena ketika ada reward pasti ada punishment. Nah, ketika anak belum bisa menjawab dengan benar atau dengan sempurna, maka harus ada hukumannya. Tapi hukumannya tidak perlu terlalu berlebihan, cuma hukuman yang edukatif dan berhubungan dengan materi itu sendiri. Bisa berisi pengurangan poin, kemudian bisa juga membacakan surah atau kondisional saja, tergantung kemauan dari Bapak Ibu semua. Nah, kemudian itu di pojok kiri atas di start bismillah dan alhamdulillah, di sana ada wajah-wajah. Ini adalah avatar atau pemainnya. Nanti bisa digunakan alat-alatnya itu bisa dari mainan yang kecil-kecil saja. Untuk sebagai avatar itu sebagai penunjang anak dalam memainkan surah games ini. Tapi kalau misalkan di sekolah kan nggak mungkin anak-anak bawa mainan, sehingga boleh gunakan seperti barang yang ada, seperti penghapus, barangkali boleh seperti pensil, nanti untuk petunjuk saja agar anak tidak lupa dalam meletakkan directionnya seperti itu. Nah, di sini, nah kalau tadi sudah ada papannya, dan di sini sekarang bikin kartu untuk reward, soalnya disesuaikan oleh guru dan punishment. Nah, di sini kita bedakan dengan dua warna supaya mudah dikenali ya. Untuk yang biru itu reward, untuk yang merah itu punishment. Nah, di sini saya sudah meletakkan soal-soal dengan punishment-nya sesuai dengan kemauan saya. Tapi Bapak Ibu guru semua bisa menyesuaikan tergantung dari materi atau tingkat kesulitannya sendiri. Nah, kemudian dadu. Nah, kita menggunakan dadu untuk kocokan angkanya ya. Tapi kalau misalkan tidak menemukan dadu, kita bikin dari bahan yang ada saja. Kemudian avatar, nah maksud avatar di sini kalau kita pernah main seperti ular tangga, kemudian monopoli, nah pastinya kan tiap pemain itu harus memiliki icon atau apa yang disebut yang menggambarkan dirinya sendiri untuk nanti pengarahnya, petunjuknya ketika bermain gamesnya itu sendiri. Di sini kan kalau misalnya di sekolah tidak mungkin membawa main seperti ini, atau misalkan Bapak Ibu tidak sempat membawa seperti dari rumah, jadi bisa menggunakan apa saja yang bisa dipakai untuk avatar pemain dari peserta didik. Kemudian implementasinya kita terapkan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 semester 1, kompetensi dasarnya 3.1, memahami isi kandungan dalam Quran surah. Nah, materinya sendiri ini digabung dari semua materi pembelajaran yang ada di semester 1, dari mulai surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan tentunya hadis ini disesuaikan. Jadi kalau misalkan kita baru berjalan satu semester, misalkan tidak apa-apa kita masukkan Al-Fatihah saja. Untuk An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlasnya itu bisa menyesuaikan, karena ini media ini digunakan untuk evaluasi selama satu semester. Nah, kemudian ini RPP-nya yang mengacu kepada SK Dirjen Pendis yang terbaru dan KMA 183 tahun 2019. Nah, ini untuk RPP yang selembar yang terbaru kita akan gunakan sebagai simulasi mengajar dan menggunakan media pembelajaran surah games. Nah, kita simulasikan media pembelajarannya dalam video mengajar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang untuk media pembelajarannya sudah ada di atas meja. Nah, ini terbuat dari kertas karton yang licin ya. Ini di print seperti biasa, tapi untuk desain-desain di sininya dibuat dari software Microsoft Office Publisher. Nah, mungkin Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru pasti di laptopnya yang menginstal Microsoft pasti ada Publisher.
ini biasa digunakan untuk membuat desain-desain publish seperti yang ada di media di sini, dan membuatnya pun begitu sederhana ya, karena hanya meletakkan kotak-kotak yang di setting sedemikian rupa warna-warnanya, kemudian diberi tulisan nama-nama surah, poin-poin, dan itu disesuaikan dengan materi Bapak Ibu guru semua sesuai dengan silabusnya ya. Kemudian di sini jangan lupa ada spot reward yang berisi tentang soal-soal yang berkenaan dengan nama-nama surah yang ada di dalam kotak. Kemudian ada punishment juga yang berisi hukuman apabila peserta didik tidak dapat menjawab dengan sempurna atau belum tepat seperti itu. Nah, langsung kita mainkan saja. Sebelumnya kita panggil 4 siswa dulu, atau maksimal 4 siswa ya. 2 siswa juga minimal bisa. Nah, kita gunakan, kalau tadi dijelaskan avatar karena berhubung di sekolah, di kelas kita mungkin agak jarang ya. Kita gunakan alat yang ada aja. Di sini ada klip warna-warni. Ini bisa digunakan untuk pengganti avatar yang dimainkan oleh peserta didik. Kita awali di kotak bismillah. Ini ibarat startnya. Jadi kalau misalkan ada yang tahu permainan zaman dulu, monopoli itu. Nah, ini saya juga terinspirasi dari sana. Kalau misalkan di monopoli terdapat nama-nama negara, kalau di sini kita ganti dengan nama-nama surah dalam Al-Qur'an atau nama-nama surah yang ada di materi silabus pembelajaran di kelas. Nah, kemudian kartu reward di sini kita siapkan yang warna biru ya, biar disesuaikan. Nah, di sini untuk rewardnya sendiri sebetulnya ini kembali ke kondisi atau kesepakatan guru-guru dengan siswa barangkali. Tapi ini kembali ke kreativitas kita sebagai guru. Soalnya juga boleh nanti spontan dan sebagainya. Tapi karena di siswa disediakan kartu, kita tulis yang pertama di sini contohnya misalkan menyebutkan arti nama surah. Kemudian terjemah ayat terakhir. Kemudian urutan surah ke misalkan Al-Falaq, misalkan di sini anak mengambil Al-Falaq urutan surah keberapa. Nah, seperti itu. Kemudian ada baca ayat kedua, tolong bacakan oleh anak. Kemudian baca ayat pertama, tolong dibacakan. Kemudian isi kandungan dan terjemah ayat pertama. Nah, seperti itu. Kita letakkan di reward. Nah, kemudian setelah reward pasti ada punishment. Nah, punishment di sini misalkan yang paling mudah, yang paling ringan, punishmentnya cukup ucapkan istighfar saja. Ketika anak tidak bisa menjawab dengan sempurna, cukup ucapkan istighfar saja. Astagfirullahaladzim misalkan. Kemudian ada juga poinnya dikurangi 5. Kemudian poinnya dikurangi 10. Dikurangi 5, kemudian bisa mundur 1 langkah, dikurangi poin di tempat, kemudian kembali ke start. Nah, untuk dikurangi poin di tempat, misalkan anak berada di posisi surat Al-Fatihah. Nah, jika dia benar maka dapat 10 poin, kalau dia salah maka akan dikurangi 10 poin yang diinjak oleh anak tersebut. Nah, kita simpan di sini. Dan yang paling penting adalah dadu untuk melempar jumlah angka yang dimainkan oleh anak. Nah, di sini berhubung dadunya agak susah ditemukan ya, barangkali karena yang ada saja di kelas, yang ada di sekolah. Saya menemukan kotak bekas tinta di sini, dipotong saja hingga menyerupai kubus, kemudian dikasih titik-titik sesuai dengan jumlah angkanya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 seperti itu ya. Baik, kita mulai main saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang untuk giliran pertama. Oke, untuk avatar yang putih. Kita mulai. Oke, angka 2. Dia maju, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Oke, dia berhenti di surah An-Nas. Jika benar dapat 5 poin, jika salah maka mengambil punishment. Karena berhubung untuk putaran pertama anak-anak belum punya poin, jadi untuk punishment apabila salah jangan dulu diberlakukan. Cukup yang reward dulu saja ya. Dan anak ambil ini misalkan. Nah, arti nama surah. Coba kira-kira arti nama surah dari An-Nas apa ya kira-kira?
Oke, toyib, benar. Artinya manusia. Nah, jika benar, maka anak tersebut diberi poin sesuai dengan kotak yang dipijaknya. 5 poin, maka 5 poin untuk avatar putih. Nah, seperti itu. Oke, kita simpan yang sudah di bawahnya. Nah, selanjutnya untuk avatar yang merah. 1 angka. Kita maju, bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil kartu rewardnya. Nah, di sini terjemah ayat terakhir. Kira-kira apa ya terjemah ayat terakhir? Kita tanya sama anak tersebut. Misalkan ibaratkan ini sudah keliling ya. Misalkan anak tersebut belum bisa menjawab, maka diambil punishment-nya adalah mundur 1 langkah, kembali lagi ke awal. Berarti anak tersebut tidak memiliki poin sama sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti setiap poin dituliskan oleh guru dan dibimbing oleh guru. Bagi yang telah mencapai finish, misalkan dua kali putaran mencapai finish, alhamdulillah, nanti dihitung poin terbesar adalah yang menang. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah, sekian pemaparan dari kreativitas mengajar menggunakan media pembelajaran Surah Hims. Mudah-mudahan sedikitnya bisa menginspirasi Bapak Ibu semua dalam pelaksanaan KBM, khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Tetap semangat, tetap berinovasi, tetap berkreativitas untuk kelancaran, keberlangsungan pembelajaran bagi peserta didik kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.